Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Fadila Khairunisa. Saya Titi Kamal Khairunisa. Kami dari mahasiswi STIT Alisan Bale Endah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 akan melaksanakan tugas supervisi pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Munawir Amin MPD. Baik, saya di sini Ini sebagai mahasiswa dari STIT. Ya, ada tugas Ibu izin melaksanakan tugas dari Bapak dosen kita, Bapak Munawir Amin, Bapak dosen supervisi pendidikan Islam. ya. Mengenai supervisi di sekolah, Ibu mungkin biografinya dulu, bagaimana Ibu nama lengkap, pengalaman Ibu bekerja di mana saja. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswi yang sedang belajar di tarbiyah. Di tarbiyah, mudah-mudahan saja ini hanya sharing saja barangkali ya, pengalaman Ibu sebagai pegawai negeri sipil ya, pegawai negeri sipil, karena Ibu sejak tahun 1983 itu diangkat menjadi PNS. Perkenalkan dulu, nama Ibu Teranda Isa Suryati, MNPD. Kalau di Pramuka ada gelarnya juga ada di Pramuka itu sebagai pelatih MS, mahir siaga kalau dalam kepramukaan. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan adik-adik sekalian ya. Mudah-mudahan saja ini dapat bermanfaat walaupun hanya secuil gitu ya. Tapi mudah-mudahan menjadi pengalaman buat adik-adik semuanya ya. Ibu bekerja dari tahun 1983 sebagai PNS dan 26 tahun Ibu menjadi guru. Setelah menjadi guru itu diangkat tahun 2012 sebagai kepala sekolah di SDN Cijambe 2 Ujung Berung dan dirotasi ke SDN 191 Babakan Surabaya yang sekarang di situ di Kiara Condong. Nah, sekarang alhamdulillah Ibu udah purna bakti, yaitu mulai dari tahun 2021 Januari. 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Pas sekarang itu 2 tahun Januari. Alhamdulillah walaupun sudah pensiun gitu ya, tapi masih dikaryakan. Ibu di Pramuka karena Ibu cinta terhadap Pramuka ya, jadi ya Pramuka aja yang dijalaninya sampai ke pendidikan yang paling tinggi di Pramuka itu. Sampai mengikuti pendidikan itu dan sekarang ada di Pusdik dan di Kuarsa itu. Hanya Ibu sekarang masih tetap berkeliling ditugaskan ke sekolah-sekolah kalau ada guru-guru yang mengikuti kursus, karena sekarang itu di dalam pendidikan di sekolah itu khususnya di SD itu ada masuk ke dalam kurikulum pendidikan kepramukaan tuh, jadi nyambungnya ke pramukaan ya, tapi karena memang masuk ke situ sekarang itu masuk ke situ. Nah, karena Ibu tinggal rumah dulu di Antapani ya, Jalan Cikajang 11 nomor 25 di Antapani, dan Ibu sekarang sedang melaksanakan kegiatan Narakarya 1 untuk peserta KMD yang sudah melaksanakan KMD dan dilanjutkan dengan Narakarya. Narakarya itu adalah pengembangan setelah kegiatan KMD, kursus mahir dasar gitu ya. Nah, sekarang Ibu sedang keliling ke sekolah-sekolah itu. Makanya barusan Ibu terlambat itu karena ngambil surat tugas, harus berkunjung ke sekolah. Ada sekolahnya bukan hanya sekolah biasa juga, ada sekolah luar biasa juga, SLB. Nanti hari Senin SLB. Kalau Jadi nggak cuma yang negeri aja ya Bu? Enggak, swasta, bukan hanya SD saja, mungkin dari sampai ke perguruan tinggi atau lintas sektoral. Itu orang dewasa, pendidikan orang dewasa itu, jadi lintas sektoral bisa ke mungkin TNI, mungkin mahasiswa, mungkin polisi gitu. Jadi masyarakat itu untuk pramuka itu untuk kegiatan orang dewasa, untuk pendidikan orang dewasa. Nah, untuk itu
Itu alhamdulillah pada hari ini bisa sharing dengan adik-adik sekalian pengalaman ibu sebagai guru. Nah, untuk sebagai guru ibu dari mulai diangkat sampai ibu akhir jabatan itu alhamdulillah banyak yang ibu dapatkan pengalaman-pengalaman sebagai guru. Bagaimana pengalaman manis pahitnya sebagai guru itu. Yang utama mungkin yang harus dipegang sebagai guru itu adalah attitude. Ya, attitude. Jadi kita itu tetap harus mengayomi barangkali kepada masyarakat yang mana sebagai guru itu harus memberikan contoh kali ya, sebagai role model terhadap bukan hanya kepada peserta didik tapi juga kepada orang tua masyarakat yang harus memberikan edukasi tentang ya kehidupan aja, bukan hanya dalam bidang pendidikan aja tapi dalam kehidupan. Nah, di sini juga untuk sebagai guru itu kita itu ada suka dukanya ya, karena untuk menghadapi peserta didik yang mana peserta didik itu adalah tanggung jawab dari antara guru dan orang tua. Jadi nah yang menjadi kendala di sekolah itu terhadap guru-guru itu, guru terhadap orang tua, karena kebanyakan orang tua itu mendidik itu sepenuhnya itu menyerahkannya itu kepada sekolah. Padahal di sekolah itu hanya beberapa jam. Jadi itu yang menjadi prihatinnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengedukasi kepada orang tua supaya orang tua tuh tahu bahwa yang mendidik itu bersama-sama. Kalau di sekolah itu sebagai orang tuanya itu guru. Nah, di rumah itu full orang tua yang harus menjaga dan mendidiknya itu. Nah, sementara ini masih banyak orang tua yang sepenuhnya itu menyerahkan kepada sekolah, kepada guru, sehingga anak-anak itu ya tidak tahu di rumah seperti apa itu tingkah lakunya. Makanya sekarang banyak ada pergeseran nilai di luar itu, sehingga anak-anak itu berperilaku kurang akhlaknya. Nah, khususnya akhlak ya, akhlak karimah ya. Nah itu, jadi di sini juga karena ibu itu dari pramuka, jadi dikaitkan juga. Makanya kenapa kalau waktu yang dulu itu tidak masuk, hanya ekstrakurikuler saja ya. Kalau ekstrakurikuler itu di luar pendidikan di luar pendidikan intern ya, informal. Sedangkan ekstrakurikuler itu di luar gitu. Nah sekarang itu masuk. Oh jadi wajib. Ekskul terpisah, kalau ekstrakurikuler itu di luar jam. Ekskul wajib berarti ya, beda lagi. Beda. Ekskul wajib sekarang masuk ke dalam kurikulum, itu bukan ekskulnya yang masuk pendidikan kepramukaan, jadi ada beda. Itu karena memang ibu basicnya dari pramuka juga gitu ya. Ya sebagai guru juga, jadi ya segala sesuatu itu pasti dikaitkan dengan itu, karena memang untuk pendidikan kepramukaan itu sangat tepat sekali untuk Mas Menteri itu masukin pendidikan kepramukaan masuk ke dalam kurikulum. Karena apa? Sekarang memang untuk apalagi di sekolah dasar itu karakter yang harus dibangun, karakter siswa itu. Kenapa karakter siswa? Karena memang kalau tidak dibentuk dari sejak kecil itu anak itu nanti akan banyak liar barangkali ya. Tapi kalau sejak kecil, sejak dini, bahkan mungkin sekarang ada prasiaga. Prasiaga itu biasanya di TK. Tapi belum disahkan itunya. Kalau di sekolah mah mungkin kurikulumnya ya. Jadi belum disahkan karena katanya di PAUD gitu ya, cuma 1 tahun. Kalau SD mah kan 6 tahun. Jadi katanya itu mah udah gambungnya aja ke siaga. Siaga tuh SD, identiknya dengan SD itu ya. Jadi katanya belum disahkan payung hukumnya. Jadi masih kena ada yang nyuri-nyuri juga mengadakan kegiatan prasiaga itu, tapi tidak ada yang salah sebetulnya ya. Nah untuk itu juga kenapa dimasukkan ke dalam pendidikan kepramukaan, masuk ke dalam
kurikulum itu memang sangat tepat sekali karena pembentukan karakter kepada anak itu akan terbentuk. Dan sedangkan dalam pramuka itu kita bisa mempunyai panduannya dari mana, yaitu dari SKU itu. SKU itu seperti itu tidak buku kecil itu. Nah, SKU itu sudah ada di situ segalanya dari mulai pendidikan keagamaan, segala sesuatunya ada di situ dan itu memang harus ditempuh. Nah, makanya di sini sebagai guru itu, nah terlepas dari ekstrakurikuler pramuka itu ya, di luar itu. Nah, yang masuk ke dalam pendidikan kepramukaan itu bukan hanya anggota pramuka, tapi seluruh siswa. Apakah wajib pakai baju pramuka? Tidak. Karena itu siswa wajib mendapatkan pendidikan kepramukaan. Sedangkan di ekstrakurikuler itu pilihan seperti ekstrakurikuler olahraga apa, seni apa gitu ya. Nah, pilihan itu, itu wajib memakai baju pramuka. Karena ekstrakurikuler itu wajib karena ada aturannya. Kalau di dalam pendidikan kepramukaannya itu tidak, karena guru yang harus mengajarkan. Nah, di sini juga guru itu kadang-kadang tidak paham, belum paham semuanya. Makanya guru itu harus sebetulnya minimal ada OPK, orientasi kepramukaan, mengikuti OPK, orientasi kepramukaan. Agar apa? Ya, agar paham bagaimana sih mengajar pramuka itu. Sekarang itu banyak guru yang gini, udah aja sama pembina pramuka. Loh, pembina pramuka kan di ekstrakurikuler. Guru yang harus mengajarkan. Dari mana atau tidak tahu ya, mengikuti. Seharusnya dari dinas juga mengadakan sosialisasi untuk guru menjadi mengikuti pendidikan kepramukaan, OPK, orientasi kepramukaan. Jadi minimal tahu walaupun tidak ikut kursus. Misalnya kalau KMD itu karena nanti kursus dapat ijazah itu ya, dapat ijazah. Jadi ada pangkatnya ya, kalau ekstrakurikuler itu ada pangkatnya. Kalau misalnya yang OPK itu mah nggak ada gitu. Ada ahlinya, ada pelatihnya gitu. Kalau di itu mah di enggak, kalau di OPK mah ya itu ada pelatih yang mengajarkannya, ada yang pelatih yang mengajarkannya. Terus kalau di kursus, iya pelatih. KMD itu iya pelatih. Di OPK juga itu. Berarti yang naik pangkat tuh yang kursus, yang kursus ekstrakurikuler gitu. Kalau di ekstrakurikuler itu maksudnya gini ya, di ekstrakurikuler itu ada jenjangnya, ada ininya, ada golongannya, ada golongan siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega. Nah, itu ada pergolongan. Nah, kalau di di dalam pendidikan itu, pendidikan kepramukaan, gimana sih pendidikan kepramukaan itu yang ada di mengajarkan sudah ada di situ, sudah ada. Apakah dalam pendidikan kepramukaan harus mengajarnya di dalam kelas? Tidak. Kalau pramuka itu mengajar harus di luar kelas, di bawah kelas, karena harus di alam terbuka. Nah, itu yang belum, makanya minimal guru itu tahu. Padahal cuma berapa jam di situ. Kenapa kan sekarang mengajar tuh tidak harus di dalam kelas. Kan bisa ini juga halaman dipakai itu ya, dipakai pembelajaran. Ya, sok apa lagi? Jadi pengennya juga proses mau ke jadi guru ke kepala sekolah itu ada persyaratan khususnya atau apa gitu? Nah, untuk proses dari guru menjadi kepala sekolah itu ada. Kalau dulu itu ada DUK, daftar urutan induk. Jadi ada ini golongannya ya. Ada kalau sekarang tuh golongan 3C baru bisa naik. Kalau udah golongan 3C itu udah berapa puluh tahun. Nah, kalau untuk guru pas diangkat menjadi PNS misalnya sarjana itu golongannya 3A. Kalau untuk S1. Kalau misalnya untuk golongan 2 itu ya ke bawah SMA. Tapi kan guru sekarang mah nggak ada yang dari SMA. Dulu mah SPG setingkat, sekarang kan nggak ada, minimal S1. Bahkan
Bahkan sekarang harus linearnya itu seperti apa ya, harus sesuai jurusan. Kalau dulu milih di mana ada yang dulu jurusannya tuh beda-beda, bisa jadi guru. Sekarang nggak bisa. Yang penting sarjana aja ya dulu. Harus ada penyesuaian. Kalau dulu ada penyesuaian namanya itu akta 4 itu berhak mengajar. Kalau sarjana tapi bukan dari pendidikan. Misalnya sarjana bukan dari pendidikan, misalnya ekonomi misalnya. Nah, dia pengen ngajar. Kan banyak guru dulu yang bukan dari pendidikan. Bebas dulu. Mas sekarang mah ketat, nggak bisa sekarang. Yang udah ada juga nggak bisa naik, mungkin apa yang dihambatnya harus linear. Nah, itu jadi ada akta 4 namanya. Berapa setahun gitu atau berapa bulan gitu ya, mengikuti pendidikan akta 4 gitu. Jadi akta 4 itu berhak mengajar. Sarjana bukan pendidikan tapi punya akta 4 boleh mengajar gitu. Nah, sekarang itu nggak berlaku lagi. Kalau Bunda dulu punya akta 4 tapi udah dari pendidikan, dari SPG, dari ini pendidikan, S2-nya dari manajemen pendidikan, jadi nyambung. Oh, Ibu juga sama dari manajemen pendidikan? Iya, manajemen pendidikan. Dari manajemen pendidikan. Nah, itu jadi memang tadi apa? Yang nyambungnya apa? Kepala sekolah syaratnya itu ya 3C. 3C ada seleksi. Kalau 3C itu ini misalnya yang diajukan oleh kepala sekolah, diminta misalnya dari Disdik gitu ya. Ini sebelumnya. Ini yang dari sekolah ini harus mengajukan kepala sekolah misalnya yang sudah layak menjadi kepala sekolah. Tapi itu juga kan mungkin banyak yang golongan 3C. Tapi menurut ini ya penilaian dari kepala sekolah, mana yang lebih, walaupun golongannya sama, mana yang lebih itu mungkin usia, mungkin kreativitas itu. Jadi itu. Nah, ada seleksinya itu Bunda atau lebih ketat. Susah. Ada beberapa. Ada dulu ada wawancara dulu, ada tertulis, ada IT, ada bahasa Inggris, ada banyak, lupa lagi tuh. Dulu lupa lagi tahun berapa, tahun 2012. Ya dulu 2012. Nah, itu harus lolos semuanya. Bunda juga berapa kali dulu nggak lolos 1 kali. Nah, itu proses untuk menuju naik kepala sekolah. Nah, dulu kepala sekolah itu bukan kalau dulu bebas kepala sekolah sampai pensiun. Nah, beberapa tahun yang lalu dibatasi, ada periodisasi. Katanya 5 tahun ya? 4 tahun, boleh 2 periode, berarti 8 tahun. Nah, 2 periode. Bunda tuhnya di pramuka. Di pramuka bilangnya Bunda kan. Nah, Ibu kan 2 periode, tapi Ibu sudah tidak kena periodisasi. Karena apa? Karena udah setelah ada berapa kali periodisasi dari kepala sekolah turun jadi guru. Kalau kena periodisasi itu dari kepala sekolah turun jadi balik lagi gitu. Balik ke guru. Banyak yang stres. Banyak bahkan ada yang meninggal. Benar itu, karena tidak siap, padahal mah itu kan ada jabatan mah jadi guru lagi enak, tidak mikirin. Iya, kenyataannya itu menurut Bunda, pengalaman Bunda, berdasarkan pengalaman Bunda, emang nyamanan jadi guru atau kepala sekolah? Dua-duanya. Karena kepala sekolah itu guru. Iya. Kepala sekolah itu guru, jangan salah. Kepala sekolah itu guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, sebagai manajer yang memanage. Jadi mungkin tambahan itu lebih gitu ya, ada tugas itu. Ya mungkin sekarang mah karena kepala sekolah mikirnya tuh kepala sekolah mah cuma ngurusin gurunya aja, mungkin nggak ke peserta didik mungkin. Jadi pasti turunnya lagi ke guru tuh stres tidak siap. Nah itu setelah itu banyak yang itu, nah akhirnya dirubah sistemnya. Jadi sekarang itu bebas mau sampai pensiun, tapi kinerja kepala sekolah tiap tahun ada yang per 2 tahun,
tiap tahun 2 tahun sekali, 4 tahun sekali. Yang 4 tahun sekali yang lebih ini mah lebih berat. Nah, yang tahunan oleh pengawas bina, tapi yang 4 tahun itu pengawasnya yang dari luar, yang asesornya dari luar gitu. Jadi, nah diperketat untuk apakah kepala sekolah masih layak untuk menjadi kepala sekolah itu tiap tahun ada kinerja kepala sekolah. Ya segala sesuatunya harus disiapkan. Nah itu kinerja kepala sekolah. Nah itu nanti diberikan ada nilai dari asesornya. Apakah si kepala sekolah itu masih layak menjadi, apakah bisa memanage di sini sekolah ini, apa sekolahnya berkembang kan dari semua yang kecil-kecil itu sampai sudut-sudut seperti bahasa tuh sudut-sudut ini bukan hanya ke ke peserta didik, ke guru, tapi semua dalam segala halnya itu dinilai. Nah itu. Kalau biasanya pengawas datang ke sekolah itu cuma buat kepala sekolah atau sama ke guru-gurunya juga? Ada kan supervisi. Nah ini kaitan nanti dengan supervisi. Tadi untuk menjadi kepala sekolah itu bagaimana, enak atau tidak? Tidak ada yang menjadi beban, karena kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, kita jalani aja seberat apapun, kita sama-sama dengan guru kan tidak bekerja sendiri. Makanya sebagai seorang manajerial bukan berarti pekerjaan dikerjakan oleh sendiri, tapi habis dibagi tugas kepada karyawannya. Jadi habis dibagi tugas kepada karyawannya, bagi-bagi. Kita mah hanya memilih saja. Nah ketika berhenti kagok gitu. Jadi kagok segala udah disiapin gitu ya. Nah itu biasa. Ya kan punya TU seberhiji, operator seberhiji. Ketika berhenti gitunya, aduh kagok gitu, prakteknya kagok gitu. Kalau sekolah besar, kalau sekolah kecil kan. Kalau Bunda mah termasuk besar karena ribuan. Itunya kan ribuan, di atas 1.000 lebih siswanya dulu. Sekarang mah kan sama Bunda, nah ada sistem ini, Bunda punya program, ada keinginan dari guru-guru. Nah ini sebagai kepala sekolah juga harus menampung aspirasi dari guru, karena yang menjalani berkembangnya keluh kesah di lapangan itu kan guru. Nah guru ingin, Bu gimana kalau 5 hari kerja, jadi lebih dipadatkan gitu 5 hari kerja. Kan memang ditawari dari Disdik waktu itu 5 hari kerja, tapi ibu enggak, gimana sih caranya, kan berarti harus rubah semua. Bukan berarti 5 hari kerja ganti 5 hari kerja, enggak, struktur segala sesuatunya termasuk rombang ruangan, termasuk dari 1.000 sekian mau 5 hari kerja, sedangkan tadinya ada yang 30, sekarang harus berapa tahun Bunda sampai sampai pensiun, menjelang pensiun program dengan guru, dengan guru koordinasi dengan pengawas bina, koordinasi dengan Disdik. Pak saya punya program ini 5 hari kerja, boleh. Kalau orang lain 5 hari kerja, tapi dipadatkan gitu, nyari-nyari ruangan yang kosong, nah itu mah berarti tidak benar. 5 hari kerja tapi 20, ya itu mah nyuri waktu. Kan 5 hari kerja mah full day. Kalau 5 hari kerja full day, jamnya full day, berarti itu nyuri waktu. 12 jam, 8 jam ya, 8 jam. Jadi sampai jam 3. Iya, kan dihitung jam. Kan yang 1 hari itu berarti harus dimasukkan kan? Nah, termasuk ruangan, dihitung ruangan. Nah, sampai terrealisasi berapa tahun? 4. Bunda dari sampai pensiun baru tahun ini, baru semester ini. Di ini. Sama Bunda dipantau terus. Jadi masih ikut berkontribusi walaupun sudah pensiun. Iya, dulu minta kepala sekolahnya yang satu ini, jangan sampai nambah murid. Saya punya program ini. Nanti soalnya tahun sekian ini harus ruangan harus 1 guru, satu kelas, satu guru. Kan kelas 1-nya juga itu sampai 7 kelas satu waktu. Iya, harus 1/4.
kalau mencukupi ruangan berarti harus 4. Iya. Kelas 1 A B C D, kalau dulu sampai G. Jadi kan, nah itu berapa tahun Bunda itu sampai berapa? 1 tahun itu 100 siswa dibuang. Berapa bos yang hilang kalau ngitung ke situ ya. Tapi kan kita ingin guru, Bu ingin 5 hari kerja, oke 5 hari kerja, coba itu. Ya kita berembuk dengan koordinasi dengan para PKS, pembantu kepala sekolah, ada beberapa orang ya. Coba hitung, ada rombel berapa, siswa berapa, dihitung berapa, jadi kira-kira berapa. Oh dihitung, Bu tahun 2023, senang 2023 itunya bisanya tahun 2023. Mau nggak? Kalau Ibu mau, berarti harus buang siswa 1 tahun 100. Ngeluarin kelas 6 misalnya 222 misalnya ya, itu ngeluarin kelas 6. Nerimanya kan 112 kan dibatasi, satu kelas 28 kali 4 rombel 112 kan. Nah, berarti itu dibuang 100 lebih kan? Nah, seberapa bos? Hitung bos seberapa? Kali 1 siswa itu 900. So kalikan sudah hilang kan uang. Mau nggak guru? Komitmen aja mau. Kalau jangan minta itu ini. Karena ini uangnya hilang. Itu otomatis ya. Otomatis itu hilang uangnya. Nah ternyata oke, guru mau sepakat. Nah kalau sepakat nih ibu mau pensiun, nanti ketika ganti kepala sekolah ini harus tetap dipertahankan, jangan sampai nambah siswa. Karena maaf biasanya kepala sekolah yang ini teh kebanyakannya ingin banyak siswanya. Itu gitu ya kebanyakannya. Tapi kalau Bunda mah bukan ini, ada sama uang pemerintah gitu ya. Guru ingin, karena ini keinginannya guru ingin 5 hari kerja. Oke, 5 hari kerja tapi harus benar. Berarti ininya juga harus dirubah, kurikulumnya harus dirubah, jamnya harus dirubah. Harus merubah semuanya. Nah makanya koordinasinya dengan pengawas, dengan dinas, dengan para kasih itu, dengan Pak Kadis. Waktu itu juga udah pernah bilang, Pak saya mau pensiun, tapi saya walaupun dibilang, duh ibu mau pensiun masih memikirkan, iyalah memikirkanlah, itu dipikirkan karena ini program yang harus udah 2 tahun berjalan, saya udah 2 tahun berjalan ya, saya mau pensiun, ini gimana, takut kepala sekolahnya merubah. Kalau udah ganti kepala sekolah kan guru nggak bisa ngapa-ngapain, kan kepala sekolah yang memberikan ya kebijakan. Kalau ibu guru inginnya gitu, nah baru sekarang semester sekarang. Nah itu kepuasan, alhamdulillah kepuasan itu. Sampai sekarang masih dipantau kepala sekolahnya siapa. Takut nanti kepala sekolahnya takut dirubah. Karena itu pengorbanannya guru. Pengorbanan itu sama-sama saya sejahtera gitu. Iya, 4 tahun. Coba berapa siswa yang hilang? Dari 1000 sekian sekarang 800. 700 sekian gitu. Iya, karena 4 kelas kali berapa, 24 rombel 24 ruangan, tapi dipakai ini gitu. Tinggal berapa ruangan, pokoknya jadi 4 aja semua habis. Tinggal ada ruangan OP, ruangan kepala sekolah, musola, masih ada. Kalau itu dihabiskan semua mah bisa leluasa gitu. So apa lagi? Untuk model kepemimpinan yang ibu yang ibu lakukan gitu pas sebagai kepala sekolah gitu, gaya kepemimpinan apa? Ya kalau ibu sih ya, kalau di sekolah itu lebih ke bagaimana sih sebagai seorang manajerial terhadap rekan kerjanya gitu ya, sebagai jadi tidak bahwa saya sebagai pemimpin tidak, jadi kita sama-sama bekerja demokrasi sama-sama gitu. Tapi ada saatnya kita harus tegas, ada saatnya juga kita harus mengayomi, merangkul guru-guru, jadi demokrasi aja gitu. Walaupun dibilang
aduh galak tegas gitu. Ada saatnya harus tegas gitu kepada guru. Kan guru macam-macam. Guru tuh dengan segala latar belakang sosial, ekonomi dan lain halnya gitu ya, beda-beda guru. Jadi kita menghadapi seperti misalnya ke ibu guru ini harus bagaimana, ke ibu guru ini harus bagaimana menghadapi. Nah ada guru yang tidak pernah masuk gitu, itu menjadi dampaknya ke sekolah, ke kepala sekolah dipanggil. Nah bagaimana cara untuk menghadapinya, kita harus bisa dengan tidak harus keras. Dibilang tapi tetap harus diberi sanksi. Sanksinya ya bukan sanksi ini, sanksi sosial barangkali ya. Ya tetap harus diberikan sanksi kepada guru-guru yang alasannya ada alasannya karena rumahnya jauh, istrinya jauh tidurnya di sini nggak punya tempat tinggal. Jadi itu alasannya. Jadi dia betahnya di sana, padahal udah ditawari pindah, ayo pindah ke sana, nanti dibantu prosesnya ke distrik,nya untuk pindah, karena kalau di sana mungkin malah keganggu ongkos atau segala macam tempat tinggal atau apa gitu, makan berkumpul dengan keluarga. Tapi tidak mau betah di dia. Nah, sedikit-sedikit aja diberi pengertian gitu ya, kalau kita meninggalkan pekerjaan, apalagi ini ke siswa, itu dosanya yang tidak terasa barangkali. Terus kita memakan uang haram, bener nggak? Udah digaji pemerintah so bener tak? Nah berarti meninggalkan tugas itu gitu. Terus apa lagi? Mungkin kendala apa saja gitu pas ibu melakukan supervisi di sekolah guru-guru ya? Ke guru-guru. Kayak administrasinya. Administrasi. Nah kalau supervisi bukan hanya kepala sekolah yang supervisi, tapi pengawas juga. Tapi kalau pengawas mah berapa bulan sekali gitu, atau semester barangkali ya. Tapi kalau kepala sekolah ada waktu 1 tahun itu 3 kali, 4 kali, dengan ada satu lagi satu lagi tuh lupa lagi. Jadi ada 2 kali di bulan Agustus sama Februari. Satu lagi apa gitu lupa ya, lupa satu lagi ada itu. Jadi ada untuk SKP penilaian penilaian guru, nilai guru kan guru tuh tiap tahun ada penilaian PKG, penilaian kinerja guru. Nah itu yang satu. Nah itu PKG juga hampir sama dengan supervisi di ini. Tapi kebanyakan bukan tidak percaya sama kepala sekolah ya, tapi kebanyakan jarang kepala sekolah mengadakan supervisi karena malas, karena proses mungkin ya ini harus datang janji dulu, bikin jadwal dulu. Untuk mengadakan supervisi dulu, supervisi itu kan dibikin jadwal dulu. Kalau ibu dulu itu guru dengan karyawan itu sampai 8 tahun dulu dulu ketika ibu masih jadi guru di situ, kan ibu guru di situ juga. Nah masih 84. Nah ketika membuat ini dulu program supervisi, karena harus ada program supervisi ya, itu persyaratan untuk nanti kinerja kepala sekolah kan harus komplit, ada itu. Nah untuk supervisi antara bulan Februari dengan Agustus. Nah untuk PKG kalau nggak salah Desember, karena Januari itu harus sudah selesai SKPT yaitu penilaian guru. Ya itu yang harus store ke distrik gitu. Nah untuk proses supervisi itu, nah dijadwal dulu. Misalnya kelas berapa, kan banyak gurunya. Satu supervisi itu capek itu. 2 tuh udah. Kalau kita bener, makanya ibu mau nggak di supervisi ke ibu nanti kalau mau nggak usah mikir itu ini, jalan aja, tapi sesuai dengan yang sudah dibuat. Misal ini kan harus membuat dulu perangkat pembelajaran, harus membuat perangkat pembelajaran tanpa ini, misalnya guru kan biasanya ngajar kan ya pengalaman ibu ngajar gitu nya. RPP. Nah terus kan buat RPP. Nah kalau sedang di supervisi ya harus sesuai tahapan-tahapannya itu. Nah
beragam guru-guru, ada yang grogi, ada yang semangat, ada yang Mungkin karena kesehariannya tidak terbiasa. karena tidak terbiasa. Terus termasuk administrasinya yang ada 26 kalau nggak salah tuh, dengan segala macamnya gitu ya. Nah itu untuk supervisi dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah itu ibu mah melakukan dan dibendel segini. Untuk apa? Penilaian nanti kan kepala sekolah coba mana supervisi buktinya mana dari guru-guru. Kalau memang benar supervisi maka ada catatan guru nih kan jam, misalnya guru ngajar mau 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, anulir mah guru 2 jam pelajaran coba. Ya enak 1 jam ya, 1 jam maka sebentar kita ngajarnya misalnya 1 jam 35 menit kan kalau siswa 35 menit udah 35 menit yang penting kita ngajar tuh mengajar begini sesuai dengan RPP udah gitu. Anu 70 menit talieur anu bieu nunggu sampaikan Kak. Nah makanya simple untuk supervisi mengajar gitu. Untuk memberikan harus ada evaluasi ke siswa sampai evaluasi sampai anak tahu sampai sejauh mana itu nilainya itu. Nah itu kan sampai terakhir nilai dibagikan kepada siswa, tahu nilainya berapa yang harus diremedia, yang harus pengayaan gitu. Nah itu teh pinter-pinternya guru. Tapi ini juga nanti guru enggak? Iya. Guru ya? Udah sekarang udah guru. Guru atuhnya. Ini pengalaman. Kalau misalnya jeung ibu di sekolah kan dulu mah sering ada mahasiswa KKN yang itu ya. Ya ini makanya sering Kak Ibu teh ini ngobrol. Ibu kan bebas gitu ya. Ada kerjaan gitu ya. Sama mahasiswa ini ada dari UPI, dari Unpad, dari sering Babakan Surabaya. Mahasiswa yang KKN yang udah itu supervisi selesai misalnya ya dibendel dikumpulin aja setahun 2 kali. Nah ada PKG itu lebih lagi karena PKG mah untuk penilaian kinerja guru, itu mah yang menentukan guru sebetulnya nasib guru. Makanya nilainya itu kepala sekolah yang buat kan. Nah nilainya mau diberapakan nilai banyak kan di situ ada perilaku segala macam menu perasaan jahil gitu nya misalnya nilainya kalau Bunda mah enggak, misalnya yang mau pensiun beri penghargaan, yang udah mau pensiun walaupun misalnya mengajarnya udah beda dengan yang lebih muda ya, tapi dia senior dengan pengabdian sekian puluh tahun, hampir 40 tahun, ada yang sampai 41 tahun. Nah itu beri penghargaan, nilai yang paling tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari kepala sekolah. Ya, ibu kan misalnya dikasih nilai ke pengawas itunya sekian, nah dia dilebihkan atau minimal sama. Nah itu penghargaan untuk yang mau purna bakti, untuk supervisi, untuk PKG mah ya itu penentuan guru, nilai guru itu nanti masuknya ke kan digabung, nanti nilainya diolah, ada tim. Nah ini dibentuk tim. Supervisi tidak dilakukan sendiri oleh kepala sekolah, kan punya pembantu kepala sekolah, para PKS. Ada PKS kurikulum, PKS kesiswaan, ada PKS, ada beberapa PKS. Nah itu yang mensupervisi itu makanya dijadwal. Misalnya guru ada 30 misalnya guru, para PKS-nya misalnya ada 6, berarti 1 orang berapa? Untuk kepala sekolah dulu lah, kepala sekolah misalnya kebagian 3 misalnya ya, kepala sekolah mah nggak usah banyak-banyak, banyak tugas ya, tapi kan dipantau itunya para PKS-nya. Nah itu jadi dibagi misalnya biasanya kebagian 1 orang tuh 7 orang, 6 orang. Nah dia bagi sendiri, dia bikin jadwal sendiri. Guru teh jangan sampai bentrok misalnya, jangan sampai bentrok. Nah ini mau ke mana dibagi-bagi. Jadi untuk supervisi itu harus rutin dilakukan. Kalau tanpa ada supervisi di sekolah hancur, karena tidak kekontrol sampai sejauh mana guru itu mengajar, apakah buat RPP atau tidak. Emang bukan idealis ya, kan kebanyakan ini idealis itu. Iya sih, lamun ditinggalin mana naon capek-capek. Tapi kasih
dampak juga ke sekolahnya. dampak. Ya, jadi guru ngajar misalnya, guru ngajar ada yang biasa ngajar, ya ngajar mah biasa. Tapi kan ada misalnya saya buka halaman sekian kerjakannya itu ada kan yang gitu. Tapi kan kalau dengan membuat itu mah RPP itu ya jelas, sesuai jelas temanya apa, subtema apa, ini apa, memberikan evaluasi tidak usah banyak-banyak, dengan 2 anak bercerita ke depan udah bisa tampil ke depan, itu udah nilai 1 keberanian. Kan sekarang mah itu nilainya uraian kan, tidak misalnya 80, 90, kan sekarang mah uraian lebih liur. Guru tuh indikatornya liur kan. Nah makanya jadi gitu untuk supervisi untuk meningkatkan profesionalitas guru. Kalau ibu sendiri pernah kepikiran nggak untuk jadi pengawas gitu sebelum pensiun? Sampai ke titik pengawas gitu. Ke titik pengawas ya manusiawi itu ada gitu. Cuman waktu itu bisa aja gitu ya. Cuman lebih kalau sudah ini lebih enak di sekolah. Kalau pengawas tidak punya tempat. Iya banyak. Disdi tempatnya. Kalau kepala sekolah kan punya ruangan khusus sendiri itu udah dengan guru-guru ini. Kalau pengawas kan harus ke ini wilayah lebih luas lebih ini. Ada teman-teman mah banyak yang sekarang masih aktif, ada yang golongannya boleh kan yang pensiun itu PNS itu 60 tahun. Tapi kalau golongannya udah mencapai 4D itu boleh ditambah 5 tahun, jadi usia 65 tahun baru pensiunnya. Ada teman pisan teman-teman. Nah 65 sekarang masih aktif jadi pengawas. 65 itu 65 tahun boleh ditambah. Ya, kalau ibu mah 4C mau ke 4D sebetulnya bisa. Sekarang mah ada aturan itu, ada yang udah kejadian tuh temen itu yang 65 tahun kan kayak profesor gitu ya di UPI sampai 70 gitu, ada itu temen juga ya di Pramuka ada Profesor Lena itu dia ininya dari Pramuka itu dari sampai 70-75 gitu. Nah dia udah pensiun, udah usianya 60 sama 60 karena dia itu golongan ini naik dengan keprofesorannya itu. Nah itu jadi 70, bisa jadi 70 tahun. Apalagi? Mungkin pesannya buat kita sebagai generasi selanjutnya, insya Allah. Amin. Nah pesannya itu harus semangat, ikhlas, apapun itu ikhlas aja, jalani ikhlas. Insya Allah nanti kedepannya menjadi guru profesional. Harus menjadi guru profesional. Itu aja pesannya, harus menjadi guru profesional. Itu kan dalam tanda petik kita sebagai guru tuh harus bagaimana, mungkin lebih paham gitu ya. Itu aja pesannya, harus menjadi guru profesional. Itu ya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Waktu yang Ibu luangkan gitu ya. Ya, Ibu juga senang, terima kasih sudah bisa berjumpa dengan adik-adik mahasiswi. Mudah-mudahan walaupun sedikit ilmunya bisa bermanfaat ya, bisa dikembangkan di sekolah. Mudah-mudahan pesan dari Ibu itu menjadi guru profesional. Insya Allah. Amin. Terima kasih Bu. Yes. Waktunya dan pengalamannya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.